di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali juga pernah memberikan satu pembahasan di tengah-tengah kitab tersebut, bahwa beliau mengatakan usulul ma'asi ummul khaba'is disebut. Ibu pangkal dari segala macam keburukan itu ada 3 juga, tapi yang di sana disebutkan oleh Imam Ghazali adalah al-ujbu, yaitu ujub. Namun tidak disebutkan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Bil-Faqih. La'allahu beliau dapat dari riwayat yang lain, tapi yang disebutkan oleh Imam Ghazali salah satu dari 3 umul khaba'is tersebut itu adalah al-ujbu, ujbul mar'i binafsihi. Ketika seseorang merasa bangga dengan dirinya sendiri, bangga dengan amal kebaikannya, atau bahkan bangga dengan perkara urusan dunia. Ujbul nafsi, ujbul mar'i li nafsihi. Ketika seseorang itu bangga dengan dirinya sendiri, maka itu adalah alamatun, satu tanda bahwa tidak ada kebaikan di diri orang tersebut. Allah cinta terhadap orang yang buat ketaatan. Allah cinta kepada orang yang rajin sholat, rajin jamaah, rajin hadir majelis ta'lim. Tapi istiqomah kita dalam hadir majelis ta'lim, sholat jamaah dan lain sebagainya, ketika di sana ada masuk ke dalam hati kita sifat ujub, yakin dan percaya amal sebanyak apapun tidak akan dinilai, tidak akan dipandang sedikit pun oleh Allah Ta'ala. Karena ketika seseorang sudah ujub, merasa dirinya segala-galanya, merasa dirinya yang terbaik, merasa dirinya memiliki segalanya, paling soleh, paling alim dan lain sebagainya, di saat itu akan timbul penyakit yang berikutnya. Apa itu? Timbullah sifat kibir, sombong yang tadi. Karena dia bangga dengan dirinya, maka kemudian dia akan merendahkan setiap orang yang dia lihat. Maka bagaimana, kata Imam Ghazali, untuk menghindari penyakit-penyakit hati ini agar tidak bersarang di dalam hati kita? Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, faida ra'aita rajulan, apabila engkau melihat seseorang akbara minka, yang dia lebih tua dari dirimu, faqul li nafsik, maka katakan dalam dirimu, huwa khairun minni, orang tersebut lebih baik daripadaku. Kenapa? A'badallaha qabli, dia terlebih dahulu beribadah menyembah kepada Allah sebelum aku beribadah kepada Allah. Yang kedua, cara yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya wa idza ra'aita rajulan, dan apabila engkau melihat seseorang asghara minka, yang lebih kecil daripadamu, yang lebih muda usianya darimu, faqul li nafsika, maka katakan dalam dirimu, huwa khairun minni, dia lebih baik daripadaku. Asaitu rabbi qablahu, karena aku telah terlebih dahulu berbuat maksiat sebelum dia berbuat maksiat kepada Allah. Selanjutnya, wa idza ra'aita rajulan, dan apabila kau melihat seseorang a'lamu minka, yang dia itu lebih alim daripadamu, lebih banyak ilmunya, lebih pintar daripadamu, faqul li nafsika, maka katakan dalam dirimu, huwa khairun minni, itu orang lebih baik daripada aku. Kenapa? Li'annahu ya'mal bi'ilmih, karena dia beramal dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya dengan sesuatu yang aku tidak mengetahui ilmu tersebut. Dan yang keempat, wa idza ra'aita rajulan, apabila engkau melihat seseorang ajhala minka, yang lebih bodoh darimu, yang kau itu lebih pintar darinya, lebih banyak ilmumu daripada ilmunya, faqul li nafsika, maka katakan dalam dirimu, huwa khairun minni, dia lebih baik daripada aku. Li'anni asaitu rabbi bil ilmi, karena aku melakukan perbuatan maksiat dengan ilmuku, tahu ini haram masih ku perbuat. Sementara dia melakukan perbuatan maksiat karena kejahilannya, karena dia tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka bagaimana cara menghilangkan penyakit hati yang diajarkan oleh Imam Ghazali, menghindarkan penyakit ujub dan kibir, adalah selalu memandang kepada setiap orang yang kita temui bahwa dia adalah lebih baik daripada kita. Contoh bagaimana dulu kisah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad adalah termasuk wali min auliyaillah, salih minas salihin, termasuk minaz zuhada, orang-orang yang zuhud di alam dunia, yang semua orang meminta untuk didoakan olehnya, meminta nasihat kepadanya dan lain sebagainya. Tapi ketika suatu hari dia bertemu dengan seekor anjing di tempat sampah,
Dia ingin mengais sedikit makanan di sana karena dia belum makan. Ternyata anjing tadi juga mencari makan di tempat itu. Anjing tadi memandang kepadanya dengan pandangan yang mengerikan. Apa yang dikatakan Fudail ketika itu? Barangkali kalau kita usir, kita lempar dan lain sebagainya. Tapi tidak demikian yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad. Apa yang ia katakan? Ya kalab, inna jautu fis sirat wa anta khairun minni wa illa. Inna jautu fis sirat fa ana khairun minka wa illa fa anta khairun minni. Kata Fudail bin Iyad, wahai anjing, janganlah kau pandang aku dengan pandangan seperti ini. Jika kelak aku berhasil menyeberangi sirat, maka aku lebih baik daripadamu. Wa illa, tapi kalau aku tidak mampu, aku tidak berhasil ketika menyeberangi titik sirat, fa anta khairun minni, maka sungguh kau itu lebih baik dan lebih afdal daripada. Bahkan di dalam memandang seekor anjing pun, para aulia, para kaum solihin, mereka tidak semerta-merta merasa dirinya lebih baik dan lebih afdol daripadanya. Maka ini beberapa kaifiat yang diajarkan oleh para ulama, guru-guru kita, untuk sedikit membersihkan daripada penyakit-penyakit hati yang bersarang di dalam hati kita. Karena setiap kemaksiatan yang ada, itu bisa dilakukan sumbernya hanya berdasarkan dari tiga. Semuanya, tiga perkara tersebut adalah maksiat batin, yang itu semua merupakan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita.